Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional khususnya terkait bantuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut Kepala Negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait tentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut Kepala Negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang.
Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau SERUNI, berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang.
Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar 268 triliun rupiah. Angka tersebut turun 67 triliun rupiah dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar 335 triliun rupiah. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut Kepala Negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat.
Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut Kepala Negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun.
Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi massa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi, massa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad, mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma,
Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut.
Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin,
yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau SERUNI, berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat.
Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi, massa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut.
Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB, Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut kepala negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar Rp268 triliun. Angka tersebut turun Rp67 triliun dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar Rp335 triliun. Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi masa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan bunyikan klakson jika muak dengan program MBG. Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad, mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain berorasi, massa membagikan makanan berupa tahu, gorengan, onde-onde, dan lontong kepada masyarakat sekitar sebagai aksi simbolik yang mereka kaitkan dengan isu program MBG. Sementara hari ini Jumat 12 Juni 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM seluruh fakultas di Universitas Indonesia dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi demonstrasi bertajuk Aksi Menuju Indonesia Bangkrut. Didorong rasa prihatin mendalam mahasiswa terhadap kondisi ekonomi yang dinilai semakin membebani masyarakat. Sejumlah elemen mahasiswa dari berbagai kampus di Jabodetabek juga akan menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Aksi tersebut merupakan hasil konsolidasi sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang digelar di Universitas Indonesia Depok pada Rabu 10 Juni 2026 malam. Ketua Front Mahasiswa Nasional atau FMN, Simpati Dimas, menjelaskan konsolidasi tersebut diantaranya diikuti oleh seluruh BEM Fakultas Universitas Indonesia, BEM IPB,
Universitas Gunadarma, Politeknik Negeri Jakarta, UIN Jakarta, UPN Veteran Jakarta, Universitas Pancasila, Serikat Perempuan Indonesia atau Seruni, serta Front Mahasiswa Nasional atau FMN. Dalam pernyataan sikapnya, masa aksi turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai memburuk dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu, mereka mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Mahasiswa juga menilai pemerintah cenderung mengabaikan berbagai kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya itu, mereka turut menyoroti dugaan penggunaan aparat negara untuk membungkam pihak-pihak yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 5 tuntutan utama. Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kedua, meminta pemerintah menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Ketiga, menuntut penghentian program makan bergizi gratis atau MBG serta pembangunan koperasi desa Merah Putih. Keempat, mendesak dihentikannya praktik militerisme di ranah sipil. Dan kelima, meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah atas berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam live update. Pemerintah kembali membahas arah kebijakan program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional, khususnya terkait penentuan sasaran penerima manfaat agar penyaluran dinilai lebih tepat sasaran. Pembahasan tersebut mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Nani Esdeang, dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis 11 Juni 2026 kemarin, yang salah satunya menyoroti kemungkinan penyesuaian kelompok penerima, termasuk wacana mengecualikan anak dari keluarga mampu dalam daftar penerima bantuan. Nani menjelaskan bahwa dalam evaluasi yang tengah dilakukan, pemerintah mempertimbangkan kembali kriteria penerima MBG agar program tersebut benar-benar menyasar kelompok yang membutuhkan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pembatasan penerima dari kalangan keluarga mampu atau orang kaya. Menurut Nani, Presiden Prabowo Subianto memberikan respons positif terhadap usulan tersebut. Ia menyebut Kepala Negara menyambut baik arah evaluasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyaluran program. Meski demikian, Nani menjelaskan bahwa pembahasan lebih rinci terkait skema penyesuaian penerima MBG masih akan dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Presiden Prabowo dijadwalkan kembali memanggil pihak BGN untuk mendalami data dan simulasi efisiensi program. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku akan mengikuti arahan Presiden Prabowo menanggapi pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi soal usulan pemangkasan anggaran program MBG. Purbaya belum menghitung secara rinci berapa besaran jumlah pemangkasan anggaran dari program MBG. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kepala BGN Nani Esdeang. Mensesnek Prasetyo Hadi sebelumnya memastikan akan ada pengurangan anggaran di program MBG untuk kepentingan efisiensi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BGN akan menghitung anggaran MBG. Anggaran program MBG tahun 2026 ini ditetapkan sebesar 268 triliun rupiah. Angka tersebut turun 67 triliun rupiah dari alokasi anggaran program MBG tahun 2025 yang sebesar 335 triliun rupiah.
Adapun sebelumnya, Rabu 10 Juni 2026, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi demonstrasi di depan kantor BGN Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Pantauan Tribun News di lokasi, massa membentangkan poster di lampu merah depan kantor BGN bertuliskan "Bunyikan klakson jika muak dengan program MBG". Tak lama kemudian, sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil yang tengah berhenti di persimpangan membunyikan klakson secara bersamaan. Suara klakson terdengar nyaring dan bersahutan dengan deru mesin kendaraan di depan kantor BGN, menciptakan suasana yang menjadi salah satu perhatian dalam aksi tersebut. Adapun dalam aksi itu ada sejumlah tuntutan yang dibawa, di antaranya meminta program MBG dihentikan sementara. Tuntutan kedua yakni soal keterbukaan anggaran pengadaan. Diminta BGN membuka seluruh informasi soal penunjukan yayasan dan SPPG mitra BGN. Ketiga, juga didesak agar diungkap siapa saja pihak atau pejabat yang terlibat dalam dugaan korupsi BGN yang kini kasusnya ditangani Kejaksaan Agung. Koordinator Advokasi MBG Watch, Galaude Muhammad, mengatakan demonstrasi tersebut digelar untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG. Selain